Nah, tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa pastiin dulu kalian udah like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video updatean terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwi Ruwiarsi, pengajar kelas 1 SDN Simolawang KIP. Pada hari ini, kesempatan ini, saya akan membacakan sebuah cerita kepada siswa-siswi SDN Simolawang KIP kelas 1. Mari kita ikuti prosesnya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini Bu Guru membawa buku apa? Buku cerita. Judulnya apa ini ya? Ya. Buku ini ditulis oleh Bapak namanya Bimo Sakti. Ya, Bimo Sakti ini adalah penulis buku. Kemudian yang menggambar buku gambar-gambar ini adalah ilustrator yang bernama Pak Khairul. Ya, oke. Kira-kira di gambar ini gambar apa sih? Anak sekolah. Pulang sekolah. Sedang apa anak sekolah ini? Naik bemo. Naik bemo. Mau kemana naik bemo nih ya? Oh, mau pulang. Oke, tak bacakan ya ceritanya ya. Pio dan Bimo bersahabat sejak masih di taman kanak-kanak. Sekarang mereka duduk di kelas 5 sekolah dasar. Persahabatan mereka semakin akrab. Mereka sering belajar dan bermain bersama. Saat belajar bersama, mereka membuat rencana akan bermain PlayStation di rumah Dana. Kira-kira jadi enggak ya? Jadi? Oke. Nah, Pio setelah sekolah langsung pulang ya. Jaga rumah. Ibu mau belanja sebentar, pesan ibu. Ketika Pio berpamitan ke sekolah, Pio hanya mengangguk kemudian berpamitan. Pada ibunya, Pio berangkat sekolah, Bu. Pio segera berlari keluar menghampiri Bimo. Setelah sampai di sekolah, mereka segera masuk ke kelas. Ya. Kemudian, ketika jam istirahat, Danang menghampiri Pio dan Bimo. Apa kalian jadi main PlayStation di rumahku? Kebetulan aku punya kaset baru. Jadi sih, tapi rumahmu jauh. Nanti kita naik apa? Ucap Pio ragu-ragu. Nanti kita naik angkot aja. Kalian kan punya uang. Danang sambil minum es. Baiklah, kalau begitu, ucap Pio dan Bimo. Bel berbunyi tanda pelajaran telah usai. Para siswa berhamburan keluar, termasuk Pio dan Bimo. Danang telah menunggu mereka di gerbang sekolah. Mereka pun naik angkot menuju rumah Danang. Mereka tampak senang sekali. Mereka telah membayangkan betapa serunya bermain PlayStation di rumah Danang. Keinginan bermain PlayStation itu yang menyebabkan Pio lupa akan pesan ibunya. Ya. Sesampai di rumah Danang, mereka bertemu dengan ibu Danang. Selamat siang anak-anak. Loh, apa kalian sudah pamit?
sama orang tua jika mau main ke sini? Tanya Ibu Danang sambil menyalami mereka. Sudah Bu, jawab mereka berbohong. Sebentar ya, aku siapkan dulu PlayStation dan kasetnya, ucap Danang. Tak lama kemudian mereka pun asik bermain PlayStation. Ya, nih. Mereka sangat puas bermain PlayStation. Hari sudah mulai sore. Mereka berpamitan pulang. Ibu Danang keluar. Bu, kami pulang dulu, ucap Pio dan Bimo sambil mencium tangan Ibu Danang. Hati-hati di jalan ya, pesan Ibu Danang. Kalian masih ingat kan jalannya? Sambung Danang sambil mengantar temannya sampai di pintu rumah. Nah, lalu Pio dan Bimo kebingungan karena sudah kehabisan uang saku. Terus akhirnya mereka berjalan kaki. Mereka bingung arah pulang. Pio mulai gelisah dan kecapean. Bagaimana ini? Apa kita bisa pulang? Pasti ibu sudah menunggu. Padahal aku tadi disuruh ibu menjaga rumah. Sesal Pio. Ia ketakutan karena telah melanggar pesan ibu. Mereka terus berjalan tanpa tahu jalan menuju rumah mereka. Karena baru pertama kali mereka bermain di rumah Danang. Untunglah Pio masih punya air minum sehingga dapat menghilangkan rasa haus. Tapi mereka tidak dapat menghilangkan rasa mereka tidak dapat menghilangkan rasa lapar. Sambil memegang perut, Bimo berkata, "Aduh, aku sudah lapar." "Aku juga," kata Pio sambil menyekang telinga di dahinya. Kemudian Pio istirahat sebentar yuk, ajak Bimo sambil menunjuk ke balai-balai di bawah pohon yang rindang. Mereka duduk-duduk melepas penat. Karena kecapean, mereka pun tertidur. Nah, bangun, sudah hampir maghrib. Seorang ibu membangunkan mereka. Beliau adalah Bu Lili, yang dikenal sebagai orang kaya yang baik hati. Mereka pun terbangun dan tampak bingung. "Saya mau pulang, tapi tidak tahu jalannya," terang Pio. "Rumah kalian di mana?" tanya Lili sambil mengajak mereka ke rumahnya dan diberi makan. Setelah selesai makan, Bu Lili mengantar mereka pulang naik mobil. Nah, dalam perjalanan pulang, Bu Lili menasehati mereka supaya tidak mampir-mampir setelah pulang sekolah. Jika kalian mau mampir ke rumah teman, harus memberitahu dan meminta izin sama orang tua. Melihat Lili dengan bijaksana, Pio dan Bimo mengangguk-angguk dan berkata, "Baik, Bu." Nah, di rumah Pio sudah menunggu dengan gelisah. Ibu Pio sudah menunggu dengan gelisah. Dengan perasaan takut, Pio langsung menghampiri ayah dan ibunya yang telah menunggu di teras. "Pio, Pio, kemana saja?" ucap ibu sambil menatap Pio. "Pesan ibu," ucap ibu sambil menatap Pio. "Maafkan Pio, Bu. Pio pulang sekolah bingung,"
main PlayStation di rumah Danang. Pio tidak tahu arah pulang. Pio kehabisan uang, Bu. Ibu Lili kemudian pamit pada Ibu Pio. Ibu, saya pamit dulu. Terima kasih atas bantuannya Ibu, ucap Ibu Pio sambil bersalam. Selesai mandi dan makan, Ibu Pio berkata, sebagai hukumannya selama 3 hari, uang sakumu Ibu kurangi. Makanya pulang sekolah jangan mampir-mampir. Pamit dulu sama orang tua dan ganti baju. Ya, Pio hanya diam, menyesali perbuatannya. Ia berjanji dalam hati untuk tidak melaksanakan perbuatan seperti itu. Pio kemudian masuk ke kamar dan belajar. Sudah selesai cerita ini. Sekarang Bu Guru mau bertanya. Tadi Pio kemana? Ke rumahnya siapa? Tadi Bu Guru ada membaca tentang menghampiri. Apa ya arti menghampiri tadi? Danang menghampiri Pio dan Bimo. Siapa yang tahu kata menghampiri? Pinter mendatangi. Ada lagi mungkin yang bisa jawab selain mendatangi? Ya betul ya, menghampiri. Nah, ibu tadi pesan apa ibunya Pio? Jaga rumah. Tapi Pio ingat atau lupa? Pio diajak siapa? Untuk kemana? Main apa? Iya, PlayStation. Kok tahu apa ya PlayStation itu? Yang main game. Ada anak-anak sini yang suka main PlayStation. Kira-kira main PlayStation itu asik atau asik? Asik sekali. Baiklah. Ternyata setelah pulang, apakah mereka langsung pulang? Tidak. Mereka bagaimana pulangnya? Iya, jalan apa? Jalan kaki. Kenapa kok jalan kaki? Uangnya habis. Terus apa yang dilakukan? Iya, tersesat. Terus duduk-duduk sampai tertidur. Siapa yang membangunkan? Pinter sekali Bu Lili. Siapa Bu Lili tadi? Orang kaya yang baik hati. Apa sih baik hati itu? Baik hati itu apa? Sering bantu orang, tidak sombong. Ya, betul ya. Terus sama Bu Lili diajak kemana? Kemana? Pulang kemana? Rumahnya siapa? Rumahnya Bu Lili. Diberi apa sama Bu Lili? Apa? Terus sama Bu Lili diajak kemana? Diantarkan pulang. Naik apa tadi? Naik mobil. Ya. Terus Mama Pio bagaimana? Perasaannya bagaimana? Khawatir, gelisah. Ya. Oke. Jadi pesan dari cerita ini bagaimana? Pesannya apa? Nasihatnya apa? Pesannya apa? Nasihat dari cerita ini? Pesannya apa cerita ini? Anak-anak tidak boleh. Kalau pengen mampir-mampir harus bagaimana? Izin ke siapa? Terus bajunya bagaimana? Oke, demikianlah anak-anak cerita hari ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi
menginspirasi anak-anak dan anak-anak bisa melakukan apa-apa yang baik yang ada dalam cerita ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Terima kasih Ibu Guru ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam